Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Zahra dari kelompok 2 Statistika Bisnis. Oke, jadi di sini perkenalkan dulu, saya Tasya Zahra dan saya membuat video ini bersama dengan teman-teman saya. Kelompok 2 itu terdiri dari Demti Damayanti, Tommy Hidayatullah, Alfianur Octavia, Alma Fikri Rafiusani, Krisna Adianggoro, saya Tasya Zahra, dan Alaika Sururi. Nah, jadi sebelumnya aku mau ngejelasin dulu nih, sebenarnya di video ini tuh mau ngebahas tentang apa. Oke, jadi aku bakal ngebahas tentang SPSS. Jadi SPSS itu apa sih? Nah, jadi aku bakal ngejelasin kayak yang setahu aku dan teman-teman aku tahu. Jadi aku sama teman-teman aku udah mendiskusikan ini. Jadi cukup aku yang mewakilkan mereka juga untuk berbicara di awal video. Oke. Jadi sebenarnya SPSS itu aplikasi apa? Kalau yang kita tahu, SPSS itu adalah aplikasi kayak gimana kalian bisa mengolah data. Sebenarnya beda jauh ya sama Excel. Excel tuh kayak mode software punya Microsoft gitu. Kalau SPSS itu aplikasi sendiri gitu. Jadi kalian bisa mengolah data pakai rumus tanpa harus ngitung panjang banget, tanpa harus ngitung manual. Nah, jadi kalian bisa menggunakan ini aplikasi SPSS ini dengan rumus-rumus yang rumit. Pokoknya dengan rumus-rumus yang kayak median gitu-gitu, apalagi nilai tengah kayak gitu, dengan mudah tanpa kalian harus hitung manual gitu loh. Jadi SPSS itu sangat mempermudah kita. Sorry kalau ngomongnya agak lanjut. Nah, jadi SPSS itu terdiri dari dua lembar kerja. Nah, itu lembar kerja nih. Ini lembar kerja SPSS. Kalian ngolah data di sini di variabel dulu dan ada data view juga. Terus kalau kalian ngelihat hasil olahan datanya, kalian bisa ngelihat di lembar output. Nah, nanti itu hasil data yang udah kalian input, kalian menguji apa itu, keluarnya di output lembar kerja disebutnya. Oke. Jadi aku gak akan ngejelasin sebegitu detail, tapi aku bakal ngasih tahu teman-teman yang bakal ngejelasin tentang materi yang mau kita share itu siapa aja. Jadi nanti di sini aku Tasya bakal ngejelasin tentang input data kuesioner. Jadi nggak mungkin dong kayak di dalam SPSS kita nggak ada kuesionernya. Pasti kita kayak ada nih yang mau kita bahas, ada nih yang mau kita cari. Nah, itu disebut data kuesioner. Terus bakal dibawain lagi sama teman kita Alaika dan Demti membuat variabel ke dalam SPSS. Jadi input kayak ngebuat variabelnya ke dalam SPSS itu seperti apa. Nah, di SPSS itu banyak banget uji-uji yang lain. Pokoknya kayak uji-uji, kalian mau menguji ini dengan cara apa. Nah, tapi di khusus video ini ada uji validitas yang akan dibawakan oleh Akmal, ada uji reliabilitas yang akan dibawakan oleh Krisna, dan ada uji regresi yang akan dibawakan oleh Tommy dan Elsia. Nah, pokoknya kalian harus tonton video ini sampai selesai supaya kalian paham gimana sih cara mainin SPSS, gimana sih caranya kalian menggunakan SPSS dengan baik, apa sih bedanya SPSS sama ngitung manual. Ya, kalian harus nonton video ini tanpa di skip. Oke? Kalau gitu enjoy and happy watching. Hai, perkenalkan nama aku Tasya dan aku di sini menjelaskan tentang gimana caranya kalian bisa input data kuesioner di dalam SPSS. Jadi kayak data yang udah kalian buat ini nih, gimana nih caranya supaya bisa diinput ke SPSS, caranya itu seperti apa. Jadi kalian harus banget tonton video ini sampai selesai. Oke, jadi aku udah ada datanya itu sekitar ada 100 responden dalam bentuk Excel seperti ini. Nah, banyak banget lah ya intinya, ada 100 data, 100 responden maksudnya. Nah, di situ gimana nih cara data Excel ini bisa masuk ke dalam SPSS. Nah, jadi sebelumnya SPSS itu terdapat dua lembar kerja software SPSS. Yang pertama itu adalah tempat kalian ngolah data, maksudnya kayak tempat kalian
mengolah data itulah. Nah, terus ada lembar output SPSS. Jadi dia itu kayak olahan data. Selanjutnya nih kalian mau gimana, ntar hasilnya seperti apa, itu adanya di output SPSS gitu. Oke, ini tampilannya ya. Nah, pertama itu aku klik new dataset, terus aku klik OK. Nah, ini aku bilang. Jadi ini tuh tempat kalian buat lembar kerja nih. Kayak kalian mau ngerjain apa di sini, dan ini ada outputnya. Ini ada outputnya. Nah ini, nanti kalian kayak mau tahu hasil akhirnya gimana, itu ada di outputnya. Nah setelah itu, kalian kan mau nih masukin data Excel ini nih ke dalam SPSS kan. Yang pertama itu adalah kalian klik view, setelah itu kalian klik open, terus kalian buka data. Nah untuk membuka data Excel ini, kalian harus ubah file of type-nya jadi all files. Habis itu di mana tuh kalian nyimpennya? Kalau nggak salah aku di download. Habis itu cari deh. Kalian cari datanya. Nah kan udah nih. Habis itu kalian open. Sambil nunggu ya. Nah kan udah nih. Udah kebuka, terus kalian klik OK. Kan udah keluar nih. Habis itu di sini tuh ada data view. Lembar data view itu seperti ini bergambarannya, dan ada variabel view kayak tempat kalian ngolah datanya tuh di sini. Oke. Kan udah ada nih label-labelnya, jadi kita tinggal namain aja. Untuk pengalaman 1 sampai 8 kalian copy dari 1 sampai 8, terus kalian paste. Nah untuk 9 sampai 18 ada kompetensi, kalian copy terus kalian paste. Nah, di situ ada 19 sampai 29 independensi. Kalian copy, kalian paste lagi. Dan yang terakhir ada kualitas. Kalian copy dan kalian paste lagi. Nah kan ini udah ke input semua ya. Karena ini termasuk, kalian kan udah belajar jenis-jenis ukuran data. Ini kan termasuknya adalah jenis data ordinal. Kenapa ordinal? Karena di situ ada tingkatannya dan ada urutan di sana. Jadi ini harus diubah ke ordinal. Habis itu kalian copy. Sebentar. Copy, terus habis itu kalian paste sampai bawah. Ubah kan jadi ordinal semua. Nah ini cara input data Excel yang udah kalian buat ke dalam SPSS. Ini kan outputnya masih kosong. Kenapa masih kosong? Karena kan kita belum tahu nih mau nguji pakai apa, jadi ini masih kosong. Jadi kalian harus lihat ke video selanjutnya untuk tahu cara-cara gimana menguji data yang udah kita input ini. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Demtina Menyanti. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Katasya. Selanjutnya itu adalah cara membuat variabel dalam SPSS. Di sini kita ada datanya, data view dari Q1 sampai Q34. Lalu kita ketik transform dan ke compute variable. Lalu di sini kita akan ketik target variabel yaitu X1. Nah, selanjutnya itu adalah ini contohnya numeric expression yaitu Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 ditambah Q4 ditambah Q5 dan Q6 ditambah Q7 ditambah Q8. Nah, kita klik OK.
Nah, di sini kalau misalkan sudah masuk execute, berarti sudah termasuk dalam output ya. Nah, di sini udah masuk execute dalam pengalaman variabel X1. Selanjutnya kita akan mencarikan kompetensi, yaitu variabel X2. Kita masuk ketik transform lagi, terus compute variable. Di sini kita akan ketik X2, lalu mencari dari X8 ditambah selanjutnya kompetensi dasar, yaitu variabel X2. Di sini numeric expression-nya X8 sampai dengan X7. Kita klik OK. Nah, di sini sudah termasuk compute variable X2. Sudah termasuk execute. Selanjutnya kita lihat di variable view. Kita lihat variabel X1 dan variabel X2. Ini dia X1 dan ini X2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alaika Sunuri ingin melanjutkan penjelasan dari Dempsey tentang membuat variabel dalam SPSS. Yang pertama kita ke menunya dulu, terus kita pilih transform, terus compute variable. Kita masukkan variabel independensi dengan simbol X3, yaitu Q19 sampai Q29. Terus kita klik OK. Nah, kita hasilnya segini ya. Kita lanjut lagi mencari variabel kualitas dengan simbol Y. Pertama ke transform lagi, compute variabel dari kita ganti dengan Y. Selanjutnya itu variabel Y kita masukin rumusnya itu Q30 sampai Q34, terus kita klik OK lagi dan hasilnya segitu. Kita lihat di input datanya di variabel new. Nah, hasilnya kayak gini. Q3 independensi dan Y itu kualitas ya. Nama saya Akmal, saya ingin menunjukkan bagaimana cara menguji validitas dari data questionnaire. Kami sudah mendapatkan datanya, langsung kepada datanya, lalu klik di tool analyze, klik lagi ke correlate, terus ke bivariate. Nah, di sini ada beberapa variabel yang kami dapatkan. Kita uji semuanya langsung, tidak bertele-tele kita. Nah, terus di OK. Nah, ini jangan lupa nih, ini dicentang, ini diklik, ini dicentang. Oke. Yang lain biarin aja. Jomblo semua. Nah, ini dia. Ini namanya correlations dari variabel-variabel tadi. Bagaimana cara menentukan data ini valid atau tidak? Yaitu dengan melihat nilainya nih. Ini kalau 0 kok di bawah 0,5 itu valid. Nah, berarti ini 0, ini di bawah 0,5 semua nih. Ini valid semua nih berarti nih. Sampai ke bawah kita cek. Nah, tuh valid semua ya. Yang di tengah loh, bukan yang di atas atau yang di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat data realitas
yang data selanjutnya sebelum data validitas dari saudara Akmal, dan di sini kita akan membuat datanya udah ada seperti ini, lalu kita klik analis, terus kita klik scale, dan kita klik dari sini, kita balikin dulu ya, terus kita dari Q1 sampai Q8 kita oke. Kita lihat data realitasnya lebih dari 0,6. Lalu kita lanjutkan lagi seperti klik analis, klik scale, reliability analysis, kita balikin dulu. Habis itu dari Q9 sampai Q18, lalu kita klik lagi oke. Seperti ini, data yang lebih dari 0,6 itu akan valid dan sangat reliability. Lalu kita klik lagi di scale, reliability analysis, kita balikin lagi dari Q19 sampai Q30, kita klik OK. Seperti ini, data di depan lebih dari 0,6 itu data yang sangat valid. Lalu kita klik analis, pencet scale, reliability analysis, kita balikin dulu. Lalu kita klik dari Q31 sampai 34, kita balik oke. Dan di sini kita lihat akhir paling bawah ada 735. Data di sini lebih dari 0,6 itu data yang sangat reliability. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Hidayat. Di sini saya akan melanjutkan video tutorial dari video sebelumnya. Nah, saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan analis regression linear. Nah, ini di sini semua ada ya di Workpad untuk keterangannya. Nah, dari Workpad ini nanti tinggal kita buka. Nah, kita buka dulu untuk si SPS-nya. Nah, ini SPS-nya. Nah, tinggal kita cari tentang si analisnya dan kita cari untuk regression. Dari regression ini tinggal kita cari si linear. Nah, ini ada Y-nya kita hapus dulu, X-nya kita hapus, X1, X2, X3 semua kita hapus. Nah, tinggal kita masukin kembali dari mulai Y, X1, terus ke X2, terus ke X3. Nah, kalau udah masuk semua tinggal kita klik statistik. Nah, tampilannya akan seperti ini. Yang dicontreng itu cuman model fit dan estimatesnya aja. Kalau ini udah semua tinggal kita klik continue. Dari continue tinggal kita klik OK. Nanti tampilannya akan seperti ini, regression. Dari regression ini di sini ada banyak keterangannya, ada variable entrap, terus ada model summary, ANOVA, coefficient. Nah, semuanya akan tampil seperti ini. Di bagian atas nanti juga ada keterangannya juga regression. Nah, ini semua tampilan dari regression variable model summary. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.